Bertemu lagi di Celebrity Press. Informasi yang satu ini soal Laura Bezani alias Loli yang akan dipanggil sebagai saksi dalam waktu dekat. Penasaran? Ini dia informasi selengkapnya. Besti, setelah sekian lama, Laura Bezani alias LM akhirnya akan dipanggil pihak kepolisian sebagai saksi terkait dengan laporan dari Nikita Mirzani yang dilayangkan kepada Fadel Bajide Oktober lalu. Besti masih ingat kan, Fadel Bajide dilaporkan oleh Nikita Mirzani dengan tuduhan kejahatan terhadap anak. Wah, akhirnya kasusnya terus berlanjut di Besti. Dengan dipanggilnya Laura sebagai saksi, diharapkan kasus ini segera menemukan jalan keluar. Laura sendiri dijadwalkan pada Senin depan untuk melakukan pemeriksaan. Ya, laporan yang dari NN ya, setelah kita tindak lanjuti, kemudian dari penyelidikan menjadi penyidikan ya, kemudian sudah mengumpulkan barang bukti, memeriksa saksi-saksi ya, saksi itu saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui, kemudian juga dari saksi ahli tentunya. Kemudian untuk besok hari Senin tanggal 2 kita sudah dari penyidik sudah melakukan panggilan kepada LM ya, itu jadi sudah dilayangkan untuk surat panggilan kepada LM. Humas Polres Jakarta Selatan juga kembali menegaskan di Besti kalau pemanggilan terhadap Laura adalah sebagai saksi korban. Jadi dikoordinasikan dulu ya, yang jelas sudah dilayangkan surat untuk LM untuk pemanggilan sebagai saksi, tentunya saksi korban. Tak hanya Laura saja, setelah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Laura selesai, penyidik juga telah menjadwalkan pemanggilan kepada Fadel Bajide. Semoga dalam pemeriksaan nanti Laura mengatakan semua kebenarannya ya Besti, biar kita tahu nih mana yang benar dan mana yang salah. Untuk itu ya jelas untuk waktu dekat setelah LM pasti VA. Ya, tapi untuk jadwal tanggal hari jamnya masih dipenuhi. Pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa kondisi Laura untuk saat ini berada dalam keadaan sehat dan mampu untuk memenuhi panggilan. Sehat ya, dari penyidik juga sudah berkoordinasi dengan P3A ya, dalam keadaan sehat untuk LM. Pihak kepolisian juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Nikita dan kuasa hukum untuk pemanggilan Laura nantinya di Besti. Dalam pemeriksaan tersebut, Loli juga akan didampingi oleh kuasa hukum dan Nikita Mirzani. Siap ya, jadi sudah berkoordinasi dari pihak penyidik, kemudian juga dari kuasa hukum, dari orang tuanya ya, sudah berkoordinasi semua. Waktu yang ditunggu-tunggu netizen plus 62 akhirnya tiba juga nih ya. Semoga aja dengan munculnya Loli bisa menemukan titik terang kasus dugaan tindakan asusila yang dialaminya. Next, ada informasi dari Meisya Siregar. Bukan suara tentang rumah tangganya dengan Baby Romero yang sempat diisukan pisah ranjang di Besti. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, masih ingat gak sih beberapa waktu lalu netizen sempat dibuat heboh dengan isu Meisya Siregar dan Baby Romero yang katanya pisah ranjang. Ternyata pisah ranjang yang dimaksud bukan pisah ranjang karena hubungan rumah tangganya lagi bermasalah di Besti, tapi karena pola tidur mereka yang berbeda. Ya ampun, udah sempat bikin panik aja ya Besti. Iya, sebenarnya pisah ranjang tuh gara-gara ada salah satu media yang ngomongnya pisah ranjang karena lagi ngomongin tentang pola hidup atau ritme tidur aku sama baby yang memang beda. Jadi kalau ditanya kita seranjang apa enggak tidurnya, enggak. Terus akhirnya dibikin headline-nya dibilang pisah ranjang, kesel deh. Nanti kan jadi doa ya. Amit-amit banget ya Mbak Meisya. Jadi nih Besti, perbedaan pola tidur Mbak Meisya dan Mas Baby ini memang sangat berlawanan.
Mbak Mesya tidur di jam yang sewajarnya, sedangkan Mas Baby baru mulai tidur saat menjelang pagi. Kadang-kadang dia paling cepat tuh tidur kalau lagi tidak ada kerjaan di studio yang emang ngejar deadline. Jam 2, jam 3 dia udah masuk kamar. Jam 2, jam 3 tuh udah masuk kamar. Tapi kalau misalnya lagi dikejar deadline, jam 7 pagi dia baru masuk kamar. Waduh, bener-bener kebalik ya Besti. Tapi walaupun malam tak bisa satu ranjang, pagi setelah beraktivitas Mbak Mesya menyempatkan waktunya agar bisa satu ranjang lagi dengan Mas Baby. Hahaha, dada aja ya Besti. Iya, udah ngurusin anak-anak kan sekolah segala macam gitu. Kadang-kadang ya kalau anak-anak udah berangkat sekolah aku tidur lagi, baru satu ranjang deh. Ternyata nih Besti, yang gak banyak orang tahu, Mas Baby sudah mengidap insomnia tersebut sejak dirinya masih remaja. Walaupun susah untuk diubah, tapi Mbak Mesya selalu mengingatkan Mas Baby untuk tidak terlalu memforsir diri. Dari nikah, dari dia SMA tuh sebenarnya memang pola hidupnya udah kayak gitu, udah kebalik. Cuma begitu nikah sama aku emang udah kayak gitu. Aku tuh cuma bisa ngingetin dia bahwa yang aku pikirin adalah kesehatannya dia. Karena kan secara teori itu kan tubuh itu perlu mendetoks dan istirahat itu memang fitrahnya atau sunatullahnya tuh ya memang malam gitu loh. Tapi Baby justru kan dibalik, malam yang justru dia kerja gitu ya. Gak cuma Mbak Mesya aja di Besti yang sampai kewalahan, Mas Baby juga sampai frustasi karena tidak bisa tidur di jam normal. Iya, alhamdulillahnya sih sampai detik ini nggak ada yang aneh-aneh gitu ya sama dia gitu. Cuma nggak semudah membalikan telapak tangan Mbak. Jadi Baby itu sampai saking frustasinya pengen banget tidur normal, dia tuh sampai minum obat tidur. Sebenarnya bukan obat tidur tapi obat antidepresan kategorinya. Waduh, benar-benar perjuangan banget ya Besti, mau tidur normal aja. Mbak Maisa juga sempat merasa senang banget nih saat Mas Baby sudah mulai bisa tidur normal. Baby sempat cocok, aku seneng ya minta ampun. Karena dia tidur tuh jam 1 tuh udah masuk kamar. Terus jam 9 pagi dia udah bangun gitu ya. Pokoknya aku udah senang banget. Tapi mungkin ada satu titik di mana dia yang kayak, kok aku kayak tergantung banget ya sama ini gitu. Tapi dia enak, jadi misal dia bangun tahajud, terus tidur lagi, abis itu bangun subuh lagi, bangun lagi bolak-balik, dia nge-set up switch mau tidur, gampang. Switch lagi bangun, gampang. Nggak seger atau lemes atau kepala pusing, nggak. Tapi pada akhirnya kan capek ya, minum konsumsi obat antidepresan akhirnya kayak, tiap keluar kota pasti panik deh. Obat aku udah dibawa belum gitu, karena pengen tidur gitu kan. Cuma sekarang akhirnya dia lepas. Mungkin ikhtiarnya dia udah maksimal, tapi ternyata emang otaknya tuh berisik ya kalau malam. Karena udah di setup dari SMA kan. Tapi di Besti, meski merasa cocok dengan obat antidepresan yang diberikan oleh dokter, Mas Baby mulai khawatir akan ketergantungan dengan obat tersebut. Tak ingin terlalu ketergantungan, akhirnya Mas Baby memutuskan untuk tak lagi mengkonsumsi obat depresan tersebut. Jadi itu gak benar ya Besti, salah paham aja ternyata, ya ampun. Oke, jangan kemana-mana dulu Besti, karena setelah ini masih ada informasi yang gak kalah menarik, so tetap di Celebrity Crush.